Nah, Nah, balik lagi bareng. ya nggak kerasa ya obrolannya asik. Tahu-tahu udah 1 jam. Iya ya, Assalamualaikum teman-teman yang baru bergabung. Oh Mas Bob nih gabung lagi. Mas Bob gabung lagi ternyata. Alhamdulillah. Nah, terakhir deh Mas sebelum tanya jawab. Soalnya tadi kan Oke. di question box juga ada yang eh, ngasih pertanyaan. Nah, sebelum lanjut ke tanya jawab, menurut Mas Didin, untuk orang-orang yang kan tadi di kampung itu yang Mas Didin katakan di tulisannya, eh, kolaborasi itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang di tataran SMP ke atas kayak gitu untuk mengajari tiap bawah-bawahnya. Nah, untuk orang-orang yang di luar lingkungan itu, sebenarnya apa sih Mas yang bisa mereka lakukan? Kayak mungkin Mas Didi ada saran atau masukan kayak gitu, karena kan nggak semuanya juga merasa mampu atau bisa ngajarin hal-hal tertentu kayak gitu. Nah, orang-orang yang di luar eh, akademisi atau mahasiswa atau pelajar itu sebenarnya kontribusi apa sih yang sebenarnya bisa mereka kasih kayak gitu untuk Hmm. pendidikan. Banyak sih, nah. Karena kan sebenarnya kita harus paham dulu bahwasanya pusat belajar ini bukan bukan ada di teks ya. Tapi Mm-mm. ya teks ini kan memang teks pun juga inilah contohnya saya kita bahas di kita ngomong ini kitab lah, kitab tentang Al-Qur'an, Injil dan lain sebagainya. Kitab itu kan turun ketika ada suatu kejadian yang terjadi. Ada kejadian akhirnya muncullah ayat-ayat itu. Sebenarnya dalam realitas sosial juga sama. Ketika apa contohnya tulisan saya lah, saya kan nggak Mm-mm. mungkin nulis tentang sekolah kampung kalau nggak ada realita yang saya hadapin itu. Ya. Nah, sebenarnya karena realitas itu bisa ditangkap oleh siapapun, otomatis semua orang pun bisa bisa menangkap hal itu dan bisa dijadikan sebagai sumber belajar gitu. Ya belajar ini sumbernya di manusia dan alam itu sendiri. Itu yang Manusia dan pertama, alam. dan manusia ini siapa saja. Nah, saya rasa gelar atau pendidikan tinggi yang dimiliki atau bahkan teman-teman yang belum berkesempatan untuk melakukan belum berkesempatan untuk dapat pendidikan tinggi, mereka juga bisa mengajari adik-adiknya. Bahkan mereka bisa mengajari secara langsung gitu. Contoh kalau dalam hal ekonomi lah, sebenarnya Mm-mm. di SMA kan ada IPS ya, jelasnya kan Mm-mm. ada pelajaran akuntansi. Nah, dalam hal akuntansi ini selama ini kalau di sekolah kan mereka hanya belajar tentang pembukuan, kas dan lain sebagainya tuh. Saya rasa ketika di kampung ini, di kampung atau di tempat manapun yang di situ ada orang berdagang, mereka juga bisa belajar dari orang yang berdagang itu. Mereka juga sudah bisa belajar menghitung, melakukan pembukuan secara langsung gitulah. Oh iya, Nah, hal praktek itu ya. yang praktiknya langsung itu yang jarang disadari. Jadi belajar ini kalau kita ngajarin itu nunggu ahli dulu, nunggu jadi ahli, nunggu jadi orang terkenal baru baru ngajarin gitu. Nah, ini itu itulah yang harus disingkirkan dulu. Kita nggak usah nunggu hal-hal tersebut. Saat kapanpun kalau kita sudah punya ini, kita sudah pernah punya pengalaman, ya itu wajib untuk diajarkan. Itu sih. Keren-keren. Kayak Mas Didin sekarang ngisi live Instagram kan berbagi pengalaman ya, Mas. Meskipun belum terkenal, dan saya juga nggak Loh, berharap terkenal. founding father tadi kata Mas Bob. Mas Bob, Mas Bob ini orang yang ini, nah, tak Gimana ceritain gimana? dikit ya. Mas Bob ini sebenarnya Boleh teman boleh. SMA saya, teman SMA. Kemudian Mas Bob ini juga akhirnya memutuskan untuk masuk kuliah di Jogja. Tapi Mm-mm. karena dirasa kuliahnya itu bosenin dan sebagainya, akhirnya Mas Bob ini putus kuliah gitu Mm-mm. ceritanya. Dan sekarang Mas Bob ini jadi seniman karena emang passionnya di situ. Keren-keren. Jadi seniman terkenal Mas Bob ini.
mau jadi seniman dan menemukan jalan hidupnya. Bukan gitu Mas Bob? Kalau masih Menemukan nonton jalan hidupnya. seperti itu. Tapi benar sih, hidup itu pilihan. Tinggal milih Nah, dia atau milih yang lain gitu. waduh, Lanjut lanjut. mulai ini Mas Didin mulai Bahaya ini. bahasan-bahasannya. Forum luas ini, nggak boleh bahas gitu gini. Udah nggak apa-apa loh, monggo. Kalau mau waktunya masih banyak. Enggak. Nah, Langsung aja kita em, masuk pertanyaan. tadi di question box udah ada apa? 3 pertanyaan sih sebenarnya. Satunya dari Mas Azhar, harusnya 2, terus ketambahan 1 dari Mas Azhar. Tadi Mas Azhar tanya kenapa Didin kriwel gitu. Belum belum potong rambut Zar. Jadinya rambutnya bergelombang. Oh, Kriwil kan? Apa iya. kriwul? Ini ada pertanyaan yang pertama. Em, Kira-kira seandainya sekolah kampung ini diterapkan di apa ya, di masyarakat luas, dalam arti se-Indonesia gitu, apa ya kira-kira pendapat pemerintah mendengar apa namanya sekolah kampung nanti ini gitu, katanya gitu. Ini pertanyaan dari Gina Syaihah gitu. Wih, seharusnya pertanyaannya nggak disampaikan ke aku, nah. Disampaikannya ke pemerintah kan, bagaimana pendapat pemerintah? Iya, tapi kan ini pertanyaannya kan buat Mas Didin. Oh iya. Gitu. Atau mungkin Ya, mungkin nih, mungkin maksudnya Mbak Gina siapa ini, mungkin maksud pertanyaannya kira-kira ini beneran bisa nggak ya diterapkan di seluruh kampung kayak gitu atau seluruh desa kalau teman-teman masih kurang familiar sama kampung kayak gitu. Mungkin maksud pertanyaannya mm-mm. gitu. Kalau ini terkait dengan konsep sekolah kampung ini, sebenarnya sangat sangat bisa diterapkan dimanapun. Tapi memang prasyaratnya, kalau kita pakai prasyarat pendidikan paling minim itu sudah semuanya bisa. Karena kan hari ini masing-masing orang kan sudah sampai di pendidikan tarafnya SMA itu. Itu bisa dilakukan dimanapun kalau sampai taraf SMA. Tapi ketika ingin belajar lebih lanjut terkait dengan, kan nggak semua kampung punya akademisi, nggak semua kampung punya Ya. orang yang belajar di perguruan tinggi. Nah itu mungkin yang jadi salah satu kendalanya. Tapi kendala itu sebenarnya kalau ketika kendala itu sangat mudah untuk diatasin. Karena jumlah orang yang masuk perguruan tinggi tiap tahun pun banyak gitu kan. Dan nggak nutup kemungkinan ketika orang-orang itu disebar ke seluruh kampung di Indonesia, jumlahnya saya rasa cukup. Hmm. Ketika memang sekolah kampung ini mau dilakukan gitu. Bahkan ya nggak usah disebar lah, paling nggak setiap orang yang ini dari kampung dan dia belajar di perantauan untuk kuliah dan hal yang lain, ketika mereka diberi tanggung jawab atau punya kesadaran untuk ngajarin di kampung, itu saya rasa juga udah cukup sih. Karena basisnya harus dimulai dengan kesadaran pribadi. Karena sekolah kamu dimulai dari itu, belajarnya itu Mm-mm. dimulai dari kesadaran kita yang tahu ngajarin yang belum tahu, atau kesadaran kita yang pengalaman ngajarin yang belum pengalaman. Bahkan Oke. di tempat belajar pun makanannya juga disediakan dari orang-orang yang bersedia menyediakan. Kalau ada yang ini datanya berlebih, ya dia siapkanlah pisang goreng, yang artinya Iya, nyiapkan iya, iya. minuman. Itu sih. Menarik, menarik. Pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kenapa sih sekolah kampung ini dinilai efektif menurut penulis? Baik. Katanya satu tadi pertanyaannya. Dah, enggak, saya nggak bilang satu. Oh, banyak. Ada beberapa, terus tadi ketambahan Mas Azhar 1 gitu. Oh, gitu. Eh, Kenapa sih kok efektif ya? Iya, kenapa Yang efektif? yang pertama emang eh, mereka bisa belajar langsung dari realitas yang ada di Di sekitarnya. sekitarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nggak akan banyak biaya pendidikan yang dikeluarkan. Karena mereka nggak butuh Mm-mm. seragam, nggak butuh sepatu, dan nggak butuh beli peralatan kayak laptop. Semuanya kan nggak harus punya. Itu hal yang kedua sih.
Kemudian yang ketiga juga akses dan ini membangun budaya dan adab itu lebih cepat ketika kita berawal dari lingkup berawal dari komunitas yang kecil gitu kan. Kalau kita mau ngajarin budaya ke satu sekolah itu mungkin lebih sulit karena mereka bisa saja datang dari manapun. Dia datang dari desa sana, desa sini, atau bahkan dia datang dari berbagai daerah. Tapi kalau lingkupnya kampung ini, budayanya akan sangat terasa karena semuanya juga berangkat dari kampung halaman yang sama. Oke. Ya. Intinya sebenarnya saling melengkapi ya Mas. Yang punya fasilitas pendidikan yang mampu berbagi ke teman-teman yang kiranya belum berkesempatan mengenyam pendidikan atau belum berkesempatan punya pengalaman seluas orang-orang yang bisa ngajar-ngajarin ini. Gitu nah. Terus ini sebenarnya ada bukan pertanyaan sih. Dari Mas Bob, tapi Mas Bobnya udah nggak ada, maksudnya udah nggak nonton di live ini, cuman meninggalkan jejak tulisan. Di question boxnya nulis, Din nanti kalau aku ke Malang kita makan sarden kaleng lagi yuk sambil diskusi. Waduh. Asik ini gitu. Sardennya udah nggak ada karena yang nyediain sarden udah di Jakarta, si Azhar kan. Oh gitu. Iya. Wah, keren ini. Kayaknya teman-teman juga banyak yang terinspirasi harusnya dari tulisannya Mas Didin. Menarik loh Mas ini. Siapa tahu nanti ada gerakan lain atau Mas Didin mengimplementasikannya lagi lebih lanjut. Nanti ada tulisan lanjutannya kan akan lebih menarik. Nah, iya. Jadi harus benar-benar dilakuin ya, karena kalau kita nulis kan harus punya tanggung jawab untuk ngelakuinnya. Bentuk tanggung jawab ya atas Iya. keresahan yang ditulis. Siapa tahu kan, amin. Ada tulisan lanjutannya. Amin. Kayaknya orang-orang soalnya banyak yang antusias Mas sama tulisannya Mas Didin ini. Wih. Loh, Iyalah, amin. Tapi iya, harus dilakuin beneran. dulu memang biar tahu pola-polanya itu. Gitu. Atau Nana Iya. mungkin punya pengalaman pendidikan di kampung dulu. Makanya pengalaman belajar apa gitu pas kecil di kampung. Apa ya Mas, kecil saya di Kampung Gadang. Ini ada Mas Rifki nggak sih? Oh udah nggak Ada ada. kayaknya tadi. Udah nggak ada. Di Kampung Gadang. Kalau untuk yang beneran dapat dari, maksudnya kakak-kakak, tetangga-tetangga, itu sebenarnya enggak sih Mas. Kayaknya ada perbedaan lingkungan di saya sama yang Mas Didin ceritain tadi di lingkungan tempatnya Mas Didin. Soalnya di lingkungan saya ini baru ada beberapa orang yang masuk ke perguruan tinggi itu baru tahun-tahun ini, baru orang-orang yang usia-usia saya. Maksudnya yang di gang saya ini loh ya, bukan yang di perumahan-perumahan. Iya, jadi yang di gang saya ini. Jadi teman SD saya yang kuliah itu atau yang melanjutkan pendidikan deh dari yang lanjut sampai ke SMA aja, itu cuman bisa dihitung tangan. Nggak ada 10 kayaknya malahan. Padahal Termasuk Mas Rifki berarti. Mas Rifki anak perumahan. Oh, beda ya berarti ya. Nah, nggak sampai 10 bahkan. Padahal kelasnya itu ada 2 kelas, satu kelas isinya banyak SD negeri itu. Jadi beda sih Mas. Makanya saya kalau apa yang saya dapat dari lingkungan kayak pembelajaran sederhana gitu, atau ngumpul-ngumpul di teras, di ajarin apa gitu sama kakak-kakak yang tetangga-tetangga itu, saya waktu kecil tidak mendapatkan hal itu gitu. Motor mungkin begini. Gitu. Sorry, ada yang parkir motor ini. Nah. Apa? Ada yang parkir motor di belakang. Loh. Oh ya nggak apa-apa dong. Iya. Ya udah Mas Rifki ternyata. Loh, ada Mas Rifki. Sebagai anak gadang. Iya, sebagai anak gadang gimana Mas Rifki masa kecilnya?
Soalnya tadi tak lihat nggak ada. Oh ada ya. Ada ternyata. Itu sih. Ya Ya kalau emang di gang apa? saya sih kayak gitu dulu. Jadi teman-teman SD saya itu yang lanjut pendidikan itu yang sampai lanjut sampai SMA aja itu nggak sampai 10 orang. Kayak gitu. Entah karena finansial atau karena ini sih Mas. Sekarang tuh ada orang yang nggak mau ngelanjutin sekolah karena emang nggak mau, sama orang nggak mau lanjutin sekolah karena finansial. Bahkan ada yang harusnya bisa diperjuangkan, seandainya dibilangin deh, itu loh ada beasiswa, coba mau daftar nggak, terus bilangnya oh nggak ah gitu ya. Itu karena emang orang yang nggak mau aja gitu. Nah itu sih di lingkungan saya tuh masih yang kayak gitu dulu. Sekarang udah lumayan lah sekarang, nggak kayak dulu. Gitu, makanya saya Iya. dapat kayak bahan-bahan bacaan atau buku itu ya pure dari keluarga gitu. Hmm. Itu sih. Menarik ya. Emang tiap kampung ini punya pengalaman masing-masing kayaknya. Iya, Anak-anak beda-beda anak-anak yang ya. kampung tuh loh. Ya. Tapi ceritanya Mas Didin menarik kalau seandainya Mas Didin pas kecil itu apa dapat ya interaksi sama tetangga-tetangga yang usianya beda berapa tahun itu kayaknya ceritanya jauh lebih menarik. Hmm. Itu Tapi karena kebanyakan tempat ini saya ya. nggak ada. Dulu memang di lingkungan rumah itu banyak yang kuliah, orang-orang di atas saya ya, tapi kuliahnya pada nggak selesai sebenarnya loh. Oh. Pada nggak selesai karena memang eh, entah itu apa. Kalau dulu kan masih ribet ngurus tugas akhir itu kan, dan Mm-mm. dirasa itu hal yang nggak konkret gitulah, nggak langsung gitu. Akhirnya banyak yang nggak selesai, Nggak dan lanjut. pada akhirnya mereka mulai ngerti, oh ternyata pendidikan itu cuma gini aja, nggak ada lebih-lebihnya gitu. Nah akhirnya dari situlah mereka mulai, ya orang-orang itu mulai ngasih tahu ke kita bosnya kalau belajar itu ya bukan bukan buat kerja, belajar ya bukan buat hal-hal yang lain, tapi emang buat nambah pengetahuan gitu. Oh iya ya, asik ya kampungnya Mas Didin. Nah, bukan kamu saya, Terus kamunya orang tua, saya kan ikut. oh ya 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 betul nggak salah kok. Betul ya. Betul. Em, terus apa lagi ya kayaknya udah sih Mas atau mungkin teman-teman ada yang tanya tadi sih sejauh ini pertanyaannya baru itu ketambahan Mas Bob tadi yang ngajak makan apa sarden kalengan. Sarden, Mas Bob, Udah sih itu. kasih. Tahu mungkin Mas Didin mau nambahin cerita apa lagi gitu sebelum ditutup, pengalaman apa? Udah Udah. apa ya? Ya, udah sih udah. Ini aja jangan lupa minggu depan nonton Merah Talk lagi gitu. Kayaknya bakal ada tema yang beda. Oh iya teman-teman, kita seminggu sekali ada Merah Talk dengan Hmm. bahasan-bahasan yang beda. Ada yang beda, ada yang berkelanjutan gitu. Itu kayaknya Merah Talk ke depan dimulai dari ini nah ya. Apa? Mau diawali dari artikel yang pernah terbit tuh ya. Artikel yang terbit yang bahasanya bagus nanti akan istilahnya Oh, ada diseminarkan, Mas tapi Bob sebenarnya lagi. seminar santai. Oh iya, Mas Oke, Bob ini founding father. sama kayak Nana kalau bilang. Apa? Oh, ya ya ya. Halo, Mak Ici. Tulisan Udah Nana lah sih. yang minggu depan atau minggu lusa ini. Minggu depan, Apa? Ding. Kenapa? Tulisannya Nana yang Udah diseminarkan. nggak ini dong Mas, tulisan saya nggak relevan kan saya Ramadan, Oh, tema berarti harus Ramadan. nulis lagi gitu. Janganlah, sungkan saya, malu. Sebenarnya yang disampaikan Mas Didin di tulisannya terkait pemilihan kurikulum itu ini sih juga sempat udah disampaikan. Ternyata setelah saya cari-cari tahu lagi sama KPAI. Jadi Komisi Perlindungan Anak itu mereka minta untuk masyarakat itu
em, jangan terlalu nunggu kurikulum dari pemerintah. Takutnya selak basi gitu, selak pandeminya habis terus nggak dapat apa-apa. Jadi harapannya mungkin orang-orang Didin tuh banyak cerita loh dia sebenarnya, kata Mas Pop, Bob. pop. Nah, tuh kan sampai lupa mau apa. Oh ya, masyarakat ini mungkin harapannya orang-orang seusia kita atau ya yang mengenyam pendidikan lah dari SMP, SMA, terus kuliah, terus akademisi bisa memfasilitasi sekolah kampung ini yang tadi katanya Mas Didin itu. Jadi mungkin bisa dipilah-pilah mana materi-materi yang esensial supaya apa ya, pelajar itu nggak terbebani, tadi kata Mas Didin, nggak terbebani sama tugas, nggak terbebani sama formalitas yang harus pokoknya PR PR PR. Kalau nggak ngerjain PR nilainya dikurangi, kalau nilainya dikurangi nanti Nah, nggak dapet ranking, kalau nggak dapet ranking nanti nanti kalau nggak dapat ranking, nggak bisa masuk sekolah favorit. ya Kalau itu nilai UN-nya jelek, nggak bisa masuk perguruan tinggi negeri. ya masih melekat ya yang kayak gitu-gitu. Kan nggak ada habisnya kan? Ya ya itu tadi mungkin lingkaran setan tadi itu ya yang Mas maksud itu. Mungkin beneran nggak nih ada cerita nggak Mas Didin tuh, kata Mas Bob Mas Didin banyak cerita soal kehidupan. Nggak ada, nggak ada. Nanti aja di forum yang lain ceritanya. Oh gitu. Ya Iya. udah berarti di Meratalk, entah Meratalk berapa nanti Mas Didin materi lagi ya. Wow. Mas Ya Didin kalau sendiri ada yang bahasan bilang yang tadi. menarik bisa. Boleh, Ya, boleh. atau ada tulisan lanjutan dari ini. Tuh, Mas Bob masih Hmm. ini kekeh minta Mas Didin cerita. Nggak ada, nah, nggak ada. Yakin? Yakin. Aku nungguin ini katanya. Ya, Nanti tak PC aja, Bob. tuh mungkin nanti bisa curhat-curhatannya PC-PC-an. Nah, eh ya udah sebelum saya tutup, Mas Didin dulu mungkin mau closing statement sekaligus pesan-pesan buat teman-teman. Wuh, berat saya udah kayak nabi kalau gini. Loh, kan semua orang bisa berpesan. Kan kata Mas Didin kita Oh bisa belajar iya, dari siapapun tanpa ada strata dan betul. lain-lain. Mungkin dalam ini ya, kalau ngomongin pendidikan ini ya nggak ada hal lain yang bisa menggantikan proses pendidikan selain manusia itu sendiri. Karena manusia ini cenderung kita punya rasa ingin yang apa? Rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, nah, tapi rasa ingin tahu tinggi itu juga nggak bisa muncul seketika gitu loh, tanpa ada apa namanya respon-respon yang diberikan semenjak kita lahir itu. Makanya proses pendidikan itu pentingnya itu di umur-umur awal. Di umur awal ini bagaimana nanti anak-anak itu mereka terus didampingin, didekatin agar mereka punya daya belajar yang tinggi. Karena problem hari ini bukan terkait dengan apa prestasi belajar yang kurang, tapi daya belajarnya yang kurang. Kalau daya belajar ini kurang, otomatis hasilnya juga kurang baik. Maka yang sebenarnya harus diperbaiki adalah pola belajar atau kebiasaan belajar itu. Itu juga balik lagi akarnya adalah di budaya pendidikan di Indonesia. Itu sih yang harus diperbaiki. Ya, mulai dari hal kecil kita semuanya bisa melakukan. Nggak usah nunggu jadi ahli dan jadi profesor itu. Ya, gak usah nunggu jadi menteri. Nggak usah jadi menteri itu. Malah menteri nggak mungkin dia nulis sekolah kampung karena yang dipikir sudah negara. Kalau Terlalu kita kan luas pikir masih ya. kampung. Keren-keren. Luar biasa. Ya udah mungkin dari saya apa yang saya tangkap dari tadi secara keseluruhan, apa yang saya obrolkan dengan Mas Didin, apa yang Mas Didin sampaikan, sebenarnya Mas Didin juga ingin menyampaikan bahwa pandemi ini salah satu momen yang pas buat ya menerapkan sekolah kampung ini, menerapkan budaya yang harusnya melekat ke kita, gotong royong,
dan lain sebagainya. Norma tadi yang sempat disinggung sama Mas Didin. Jadi saya nangkepnya momen ini apa ya, kayak pisau gitu, tergantung kita manfaatkannya. Kalau jadi pisau itu bisa melukai tapi bisa juga bermanfaat. Nah kalau pandemi ini bisa juga kita ngeluh terus-terusan, atau bisa kita manfaatkan kayak yang tadi kata Mas Didin, kita buatlah sekolah kampung ini dengan kolaborasi kayak gitu. Mungkin udah itu dulu, ada tambahan lagi Mas Din? Sudah cukup. Ya yakin sudah. Terima Yakin ini. kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk nonton lagi di Merah Talk selanjutnya dengan bahasan yang lebih menarik tentunya. Nanti kalau pengen ketemu Mas Didin lagi mungkin ada di Merah Talk selanjutnya teman-teman. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Nana. Sama-sama.